Oke, jadi teman-teman, di sini aku mau jelasin tentang ini ya, SOP POS, Minterm, Maxterm, serta Keymap. Nah, jadi SOP itu adalah ini sum of product. Mana typo lagi? Product. Nah, teman-teman ingat, sum itu adalah penjumlahan, sedangkan produk itu perkalian. Jadi kalau SOP berarti dia bentuknya adalah nanti misalkan kita ada fungsi f x y z, itu berarti dia bentuknya adalah sum, penjumlahan atas produk. Jadi nanti akan ada produk, misalkan kita adanya x y z, ini dikalikan kan, terus dijumlahin sama produk juga, misalkan x not, y not, z not, terus dijumlahin juga sama produk, misalkan x not, y, z not. Nah, intinya dia adalah sum, penjumlahan atas produk gitu teman-teman. Nah, jadi SOP, kalau misalkan ada soal SOP berarti nanti teman-teman bikinnya kayak gini untuk kalau dibuat ke persamaan. Nah, terus kalau POS sini ya, POS itu product of sum. Kelihatan nggak ya? Product of sum. Oke. Nah, bentuk persamaannya adalah dia x y adalah produk. Jadi dia akan jadi product of sum. Berarti produk kan tadi berkalian ya, berarti dia akan menjadi kayak gini teman-teman. Ini product of sum, jadi dia perkalian atas sum, penjumlahan. Berarti yang di dalam kurung itu adalah yang dijumlah. Jadi ini x misalkan y plus z, z aksen. Terus ini misalkan x not tambah y tambah z not. Itu teman-teman. Jadi dia adalah produk perkalian atas penjumlahan. Gitu ya, itu SOP. Nah, apa hubungannya sama minterm dan maxterm? Jadi SOP itu bersifat minterm. Ini itu minterm. Yang mana minterm dia dominannya adalah bernilai 1. Oke. Jadi minterm nilai dominannya adalah 1. Teman-teman ingat itu. Terus POS atau product of sum dia akan bernilai bersifat maxterm. Nah, maxterm ini nilai dominannya adalah 0. Oke. Maxterm nilai dominannya itu 0. Oke, teman-teman sampai sini bisa dipahamin dulu ya. Atau aku ulang deh. Jadi SOP atau sum of product ini dia adalah penjumlahan atas produk. Jadi dia adalah penjumlahan atas produk. Produk itu yang dikaliin XYZ ini, XYZ ini. Jadi dia produk, ini tuh produk yang dijumlahkan, sum of product. Nah, SOP ini dia bersifat minterm yang mana nilai dominannya adalah 1. Nah, sedangkan POS dia adalah product of sum. Jadi dia produk perkalian atas penjumlahan. Jadi ada sejumlah penjumlahan yang nanti dikaliin sehingga jadi produk. Jadi dia ini product of sum, yang di dalamnya itu adalah yang dijumlahin teman-teman. Jadi fungsinya bentuknya nanti kayak gini. Nah, terus model soalnya biasanya nanti akan kalian dikasih tahu itu kayak gini. Kalau SOP kan lambangnya adalah sigma ya. Jadi nanti akan misalkan x y z.
itu akan diketahuinya kayak gini teman-teman. Misalkan 1, 3, 5, 6. Oke. Nah, gambarnya kayak gimana? Jadi ada yang namanya tabel kebenaran. Ya, nggak lurus nggak apa-apa ya. Misal udah ya. Nah, ini X, ini Y, ini Z. Nah, tabel kebenarannya itu kayak gimana? Kelihatan ya? Oke, aman. Ini salah, kepanjangan. Ini nggak usah. Nah, jadi misalkan di sini ada bit biner, bilangan biner 00, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Ya, guys. Nah, jadi tabel kebenarannya adalah gini. Ini F, X, Y, Z. Misalkan kita kan di sini bentuknya SOP ya. Dan teman-teman ingat kalau SOP itu min term, yaitu bernilai dominan 1. Nah, jadi kalau misalkan diketahui soalnya adalah kayak gini, kita ingat ini 1. Kita lihat 1, binernya 1 adalah 001. Oke. Berarti karena ini SOP, dia akan bernilai 1 di sini, teman-teman. Kita lihat lagi di sini ada 3. Nah, 3 berarti binernya adalah 011, oke. Yang mana berarti karena dia SOP, dia akan bernilai 1. Nah, lalu 5. 5 ini binernya adalah 101. Nah, 101 berarti dia akan bernilai 1 juga, teman-teman. Karena dia SOP kan. Nah, begitu juga dengan 6. Binernya adalah 110, berarti dia akan bernilai 1. Oke. Nah, sedangkan yang lain gimana? Sedangkan yang lain ini akan bernilai 0, ini 0, 0, dan 0. Ini tabel kebenaran, teman-teman. Oke, untuk SOP kayak gini. Nah, sekarang lanjut kita ke POS. Nih, oke. Di POS kita tahu kalau lambangnya adalah X, Y, Z. Lambangnya adalah pakai pi. Oke. Nah, kita buat sama. Kita akan lihat nanti di tabel kebenarannya kayak gimana. 1, 3, 5, dan 6. Oke. Nah, jadi teman-teman di sini tabel kebenarannya adalah kayak gini. Jadi kalau misalkan dia bentuknya adalah POS, kan tadi POS bentuknya max term, sifatnya max term, yang mana dominannya adalah 0, sorry. Nah, jadi yang ada di sini dia akan bernilai 0 di tabel kebenaran. Misalkan di sini 1. Binernya 1 adalah 001. Berarti dia akan bernilai 0. Oke. Lanjut, 3. 3 binernya adalah 011. 011 berarti di tabel kebenaran akan bernilai 0. Sekarang 5. 5 adalah 101. 101 berarti dia akan bernilai 0 di sini. Terus 6. 6 ini 110. Nah, di sini berarti dia akan bernilai 0. Sedangkan yang lain dia akan bernilai 1. Ini 1. Oke. Aku ulang. Jadi POS dia akan bersifat max term dan nilai dominannya adalah 0. Ini. Nah, lalu kalau misalkan di soal ada yang kayak gini, dia lambangnya kan pi. Simbolnya pi. Berarti yang ada di dalam pi ini, yang dikurung ini, dia akan bernilai 0 di tabel kebenaran. 1, binernya adalah 01, akan bernilai 0. Terus 3, 011 bernilai 0. Seterusnya 5 dan 6 akan bernilai 0. Oke. Sedangkan yang lain akan bernilai 1, 1, 1, 1, gitu. Nah, kita lihat perbedaannya, kelihatan ya, kayak gini. Nah, ini sama, 1356. Ini juga 1356. Tapi bentuk tabelnya nanti yang berbeda, teman-teman, yang akan berbeda tabel kebenarannya. Coba teman-teman lihat. Nah, jadi ini 001 dia bernilai 1. Terus ini 001 dia bernilai 0. Itu karena bentuknya di sini tuh pakai pi dan di sini pakai sigma. Berarti ini adalah SOP atau sum of product, sedangkan ini adalah POS atau product of sum. Oke. Nah,
teman-teman lihat perbedaannya, bisa teman-teman pause ya. Jadi SOP dia dominan 1, yang di tabel kebenaran yang ada di sini itu akan menilai 1. Sedangkan POS dia nilai dominannya adalah 0 karena max term, dan nilai tabel kebenaran yang ada angka-angka yang ada di sini itu akan menilai 0. Ini 1356 0 0 0 0 ini. Oke. Nah, lalu ini akan ada hubungannya sama keymap. Nah, bagaimana? Bentar.